Martial Peak 3549. Setelah menatap bayangan hitam untuk sementara waktu, Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Dia masih dalam proses menerobos, jadi dia tidak bisa meninggalkan hal seperti itu di laut pengetahuan. Kalau tidak, jika dia diganggu pada saat kritis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bahkan pedang pemecah jiwa tidak dapat menghancurkan benda ini, jadi dia tidak tahu dari mana asalnya. Berbicara secara logis, karena itu bisa memasuki laut pengetahuannya, itu harus diringkas dari roh ilahi. Tidak ada alasan mengapa Soul Splitting Sabre tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Yang Kai mengalihkan pandangannya ke tengah pulau 7 warna. Pedang pemecah jiwa tidak berguna, dan dia tidak tahu apakah serangga pemakan jiwa dapat menahannya. Jika bahkan serangga pemakan jiwa tidak dapat menghadapinya, Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan atau membunuhnya. Namun, dia hanya bisa mencoba semua yang dia bisa. Dengan pikiran, segerombolan serangga hitam segera terbang keluar dari pulau itu. Di bawah kendali Yang Kai, mereka langsung melilit bayangan hitam. Bayangan hitam masih menyerang lian-lian, tapi mengabaikan serangga pemakan jiwa. Segera, serangga pemakan jiwa melilitnya, dan suara retak bisa terdengar, membuat rambut orang berdiri. Yang Kai dengan dingin mengamati situasi bayangan hitam, dan setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Serangga pemakan jiwa tidak mengecewakan dan memiliki beberapa efek pada bayangan hitam, tetapi tampaknya tidak terlalu efektif. Jika itu adalah roh ilahi orang biasa yang dimakan oleh serangga pemakan jiwa seperti ini, itu mungkin akan runtuh dengan sangat cepat. Namun, bayangan hitam itu masih penuh vitalitas, melompat-lompat. Namun, itu baik-baik saja selama itu efektif. Yang Kai takut bahkan serangga pemakan jiwa tidak akan bisa melakukan apapun. Meskipun situasi saat ini tidak memuaskan, selama ada cukup waktu, dia bisa menghancurkan bayangan hitam. Situasi di laut pengetahuan stabil untuk saat ini, jadi Yang Kai pergi untuk memeriksa keadaan tubuhnya. Dia tidak tahu apakah itu karena masalah dengan bayangan hitam belum terpecahkan, tetapi Yang Kai masih tidak dapat menembus penghalang tak terlihat dan maju ke alam berikutnya. Aura Kaisar Realem terus naik dan turun. Konsentrasi energi dunia di dalam gua jelas telah berkurang banyak, dan pil di perutnya hampir habis. Yang Kai hanya bisa mengisinya kembali. Darah emas keluar dari pori-porinya, dan seluruh tubuhnya kesakitan seolah-olah terkoyak. Yang Kai merasa pahit, dia belum pernah mengalami terobosan yang begitu sulit. Dia dapat dianggap telah benar-benar mengalami duri dan gundukan di jalur kultivasi orang lain, dan dia tidak bisa tidak memiliki jejak pemahaman di dalam hatinya. Kekuatan setiap orang tidak datang dengan mudah. Di jalan menuju puncak, setiap langkah tambahan yang diambil membutuhkan usaha dan risiko 10 atau 100 kali lebih banyak daripada yang lain. Ketika dia melihat kembali ke jalurnya yang mulus, dia memang kekurangan sesuatu dibandingkan dengan yang lain. Dan kesengsaraan kali ini akhirnya menebus kekurangan ini. Memikirkan hal ini, rasa sakit di tubuhnya tampaknya telah berkurang banyak, dan dia secara bertahap jatuh ke keadaan yang aneh. Pada saat tertentu, tubuh Yang Kai bergetar, dan dia jelas merasakan ada sesuatu yang berubah di laut pengetahuannya. Dia dengan cepat membenamkan pikirannya untuk menyelidiki. Dia melihat bahwa di langit di atas laut pengetahuan, bayangan hitam yang dibungkus serangga pemakan jiwa berteriak ke langit, dan kekuatan tak terlihat dari roh ilahi menyebar, menyebabkan gelombang naik. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, dan dia dengan cepat menekan ketidaknormalan di laut pengetahuan, menenangkan pikirannya. Melihat ke atas, dia melihat bayangan hitam itu berkembang pesat, dan aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul. Ekspresi Yang Kai berubah, dan dia dengan cepat memerintahkan serangga pemakan jiwa untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan Lian Shen, dan ketika cahaya 7 warna mekar, itu menyelimuti seluruh laut pengetahuannya. Dengan ledakan keras, bayangan hitam meledak terbuka, dan ketika cahaya hitam menyebar, banyak serangga pemakan jiwa yang tidak bisa mundur tepat waktu berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Yang Kai juga terguncang, dan roh ilahinya berada di ambang kehancuran. Dia tidak bisa berpikir saat ini. Setelah menstabilkan roh ilahinya dengan susah payah, dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke atas. Yang Kai tercengang. Dia melihat bahwa di laut pengetahuannya, ada beberapa tanda hitam lagi, seolah-olah seseorang telah memercikkan tetesan tinta hitam di sini. Tinta tidak hanya memancarkan sifat iblis yang sangat kuat, tetapi juga menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini benar-benar membuat Yang Kai ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia benar-benar membiarkan tinta hitam menyebar, dia menyimpulkan dari sifat iblis yang menyebar bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Dalam kepanikan, dia buru-buru meningkatkan Divine Sense-nya untuk menghentikannya.
Tapi apa yang membuatnya putus asa adalah bahwa begitu Divine Sense-nya bersentuhan dengan tinta, itu langsung berasimilasi, menyebabkan iblis di dalam hatinya muncul, dan roh-roh jahat tumbuh. Di Pulau Harta Karun 7 warna, cahaya pemurnian mekar, tetapi tidak bisa menghentikan asimilasi tinta. Setelah bingung untuk sementara waktu, Yang Kai menyaksikan laut pengetahuannya benar-benar diwarnai hitam. Di laut pengetahuan, iblis meluap, dan hanya tempat di tengah, yang dijaga oleh lian pemanasan Dewa 7 warna, menjadi tanah suci terakhir. Yang Kai jelas merasa bahwa kondisi mentalnya telah mengalami beberapa perubahan yang halus dan tidak dapat dijelaskan, tetapi itu tidak sampai-sampai dia akan mengamuk dan memasuki iblis, karena dia masih bisa berpikir normal dan tidak kehilangan akal sehatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa keadaan saat ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi sebaliknya, ada semacam kecerobohan yang tak terlukiskan. Dia tidak mungkin benar-benar memasuki iblis, kan? Saat pemikiran ini muncul, suara lain terdengar di benaknya, jadi bagaimana jika saya telah memasuki iblis? Laut pengetahuan mulai berjatuhan lagi, tapi kali ini bukan karena ada masalah dengan laut pengetahuan, tapi karena ada perubahan pada tubuh fisiknya. Pikiran Yang Kai bergerak, dan roh ilahi runtuh. Saat kesadarannya kembali ke tubuhnya, dia merasa bahwa momentumnya telah mencapai ketinggian baru, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya sangat kuat. Semua rintangan dan hambatan tidak layak disebutkan di depan kekuatan ini. Tanpa gerakan yang disengaja, dia membiarkan momentum meningkat. Ketika semua rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba menghilang pada saat tertentu, dan digantikan oleh perasaan nyaman, gelombang udara tak kasat mata tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan Yang Kai sebagai pusatnya, mengguncang batu di dalam gua Kares hingga berdesir, dan jatuh. Pintu ke alam baru perlahan terbuka di depan Yang Kai. Cermin 3 lapis kaisar, perwujudan, yang telah menjaga di samping, melihat ini dan dengan cepat mengucapkan mantra untuk menekan terobosan. Meskipun tempat ini berada 30.000 kaki di bawah tanah, dan bahkan Demon Saint mungkin tidak dapat menemukannya jika mereka tidak mencari dengan hati-hati, selalu lebih baik aman daripada menyesal. Dengan penekanannya, itu bisa memastikan bahwa pergerakan di sini tidak akan menyebar terlalu jauh. Namun, ketika perwujudan memandang Yang Kai dengan gembira dan hendak memberi selamat kepadanya atas terobosannya yang berhasil, tiba-tiba menyadari bahwa momentum kebangkitan Yang Kai belum mencapai akhir. Tampaknya itu baru permulaan, dan itu masih meningkat. Perwujudan tertegun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah adalah ketika momentum Yang Kai meningkat, kekuatan melahap yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, dengan gila melahap energi spiritual di sekitarnya. Kabut spiritual di Gua Kares benar-benar dilahap dalam sekejap mata, dan kemudian Demon Ki yang ada di mana-mana di dunia melonjak dan mengebor ke dalam pori-pori Yang Kai. Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh Yang Kai ditutupi oleh lapisan samar ki hitam. Perwujudan menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru bergegas ke depan. Keadaan Yang Kai seperti penyimpangan ki iblis. Karena ia telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, dan karena tubuhnya adalah wayang batu, ia dapat melahap Demon Ki tanpa khawatir. Namun, Yang Kai berbeda. Yang Kai tidak memiliki berbagai kemudahan yang dimilikinya, jadi tidak akan berakhir baik baginya untuk melahap Demon Ki di sekitarnya seperti ini. Saat hendak maju dan menghentikannya, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Perwujudan segera berhenti di jalurnya. Itu benar-benar melihat sentuhan ketidakpedulian di mata Yang Kai, yang membuatnya sedikit bingung. Itu tidak tahu apa yang salah dengan terobosan Yang Kai kali ini menyebabkan perubahan seperti itu terjadi. Namun, makna Yang Kai juga sangat jelas. Perwujudan hanya ragu-ragu sejenak, lalu berdiri di tempat dan mengamati perubahannya. Itu hanya gumpalan jiwa, bagaimana bisa mengganggu perilaku jiwa utama. Angin di Gua Kares bersiul, itulah gerakan Demon Ki antara langit dan bumi yang sedang dilahap. Seiring berjalannya waktu, lapisan samar ki hitam di tubuh Yang Kai menjadi lebih tebal dan lebih tebal, semakin dipenuhi dengan sifat iblis. Tidak seperti kekhawatiran perwujudan, Yang Kai sedang menikmati kondisinya sendiri saat ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, dan dengan dewa pemanasan lian yang melindungi tanah suci terakhirnya di laut pengetahuan, dia tidak berisiko sepenuhnya jatuh ke jalur iblis. Kali ini, itu adalah berkah tersembunyi. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara datang dari lubuk jiwanya. Yang Kai mengerutkan kening dan dengan hati-hati merasakannya, baru kemudian dia menyadari bahwa ada celah di segel di dantiannya. Sejak dia bekerja sama dengan predator untuk membuka segel di dantiannya dan melepaskan ki iblis-iblis kuno, Yang Kai menggunakan kekuatan pohon cakrawala untuk menyegelnya. Namun, konsekuensi dari membuka segelnya berkali-kali adalah ki iblis-iblis kuno yang telah disegel menjadi semakin besar.
Jika itu terjadi lagi, ki iblis-iblis kuno tidak akan bisa lagi menyegelnya sepenuhnya. Belum lagi, ki iblis-iblis kuno belum sepenuhnya disegel. Pada saat ini, retakan muncul di segel, membuat Yang Kai ketakutan. Yang Kai tidak merasa bahwa itu adalah masalah besar jika itu murni karena perubahan yang dibawa oleh promosi, tetapi ki iblis-iblis kuno di dantiannya adalah masalah besar. Dia tidak tahu apakah itu karena dia saat ini melahap Demon Ki yang memicu sesuatu, tetapi pada saat ini, Demon Ki kuno di dantiannya dengan gila-gilaan menyerang segel, langsung merobek celah di segel. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Yang Kai dapat menemukan cara untuk menghadapinya, celahnya telah meluas. Kemudian, ki iblis-iblis kuno yang kejam di dantiannya melonjak dengan gila-gilaan dan langsung menelannya. Melihat sekeliling, tempat Yang Kai hampir menjadi lubang hitam. Demon Ki yang tebal terjerat di sana, dan fluktuasi kekuatan yang dipancarkannya membuat perwujudan gemetar ketakutan. Kekuatan melahap yang lebih ganas dari sebelumnya tiba-tiba membentuk kekuatan hisap yang besar, menarik Demon Ki antara langit dan bumi ke sisi ini. Di tanah 30.000 kaki di atas, tornado besar tiba-tiba muncul, menghubungkan langit dan bumi. Demon Ki yang gelap mengalir ke tanah dan menghilang dalam sekejap mata.